Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, sahabat, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan Justice Monitor, dimanapun Anda berada, Jumat berkah. Semoga Allah menurunkan barokah pada kita semua. Jumpa lagi dalam program Aspirasi. Kemunculan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik. Transaksi dengan jumlah fantastis itu diawali dengan sorotan Menko Polhukam Mahfud MD dan menjadi perhatian publik kemudian. Namun ternyata tiba-tiba kemudian muncul klaim bahwa misteri tersebut terpecahkan dan sudah selesai katanya. Fenomena ini pun turut menuai kritik dari banyak pihak. PPATK dinilai terkesan mundur dalam mengusut transaksi janggal 300 triliun rupiah tersebut di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan bahwa nilai temuan yang mencapai 300 triliun rupiah itu bukanlah korupsi katanya, melainkan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan PPATK ke Kemenkeu. Dan ini adalah transaksi itu merupakan tugas dan fungsi Kemenkeu yang menangani berbagai kasus tindak pidana atas tindak pencucian uang. Mungkin sebagian publik bingung mengapa isu tersebut tiba-tiba selesai dengan kesimpulan cepat, padahal publik terlanjur dibuat bingung dengan narasi yang beredar. Kita berharap temuan ini benar-benar diusut tuntas, sebab berhentinya isu ini berpotensi munculnya anggapan bahwa ada tekanan dari pemerintah di balik isu ini. Walhasil, publik harus aktif memantau perkembangan kasus ini. Sahabatku sekalian, melihat tingginya angka korupsi, tampaklah bahwa negara ini memang sudah dalam kondisi cengkraman kapitalisme, baik secara teori maupun praktek. Seperti lebih dari 80% pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Sedangkan sumber daya ekonomi yang sesungguhnya sangat potensial untuk menghasilkan keuangan negara justru dilepas. Negara malah mengejar pendapatan dari yang kecil-kecil, jadi publik sangat marah sebenarnya. Di satu sisi objek pajak itu terus dikembangkan, tetapi hasil pajaknya digunakan sedemikian rupa dan sumber daya alam tidak dikelola secara benar. Belum lagi pembayar pajak yang besar malah mendapat teks amnesti, royalti 0% dan sejenisnya, tetapi tidak ada upaya melonggarkan pajak bagi rakyat kecil. Ini makin menimbulkan ketidakpercayaan publik. Apalagi pegawai pajak sudah digaji tinggi, tetapi ketika sikap rakusnya itu sudah dihinggap di dalam hatinya, maka bumi ini pun tidak akan pernah cukup ya. Untuk itu bangsa ini perlu menengok konsep Islam dalam persoalan ini, baik dalam hal penanganan korupsi, pajak, sumber daya alam maupun seluruh potensi fundamental. Namun sayangnya pemikiran semacam ini dijadikan karena dianggap pemikiran radikal lah dan sebagainya. Ini jelas kerugian besar. Mengapa begitu? Karena kemanapun kita akan mengadu saat kapitalisme dan sosialisme sudah gagal, jika tidak kepada Islam. Seharusnya kita memandang sebagai perkara yang sangat penting hal ini dan dicarikan solusi yang betul-betul rasional dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Saya pikir fokus kita untuk berpikir bahwa Islam ini dapat menjadi solusi untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih, demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.